قال المؤلف رحمه الله قبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى. وقبل هجرة dan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Isra bermula Isra. Peristiwa Isra. Min Makkatin dari Makkah. Lailan pada sebagian malam. Li Qudsin menuju Al-Quds. Yudra sebagaimana diketahui. Wa ba'da Isra'in 'urujun lis-sama, dan setelah Isra' 'urujun naik atau mi'raj lis-sama ke langit, hatta sehingga ra'an nabiyyu melihat oleh Nabi Rabban akan Tuhan, kallama dan mendengar kalamnya, kalam Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kebetulan kita sekarang berada di bulan Rajab, adalah bulan di mana terjadi peristiwa tersebut. Adalah peristiwa yang wajib kita imani adanya. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara dari sekian banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu qaulun nazimi, perkataan penazam, al-Isra ay zuhiba bin nabiyyi, artinya diberangkatkan dengan Nabi lailan pada sebagian malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Wa qawluhu, dan perkataan penazam, lailan, dalam baitnya, mim makkatin lailan liqudsin yudra, ay fi ba'din qalilin minal laili, artinya dalam sebagian kecil atau sebagian sedikit minal laili dari malam. Artinya peristiwa Isra ini, peristiwa Isra dan Mi'raj, dua peristiwa yang beriringan ini, itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, kurang lebih dalam sepertiga malam. Bukan dalam keseluruhan malam, dari mulai terbenam matahari hingga terbit fajar, tidak, tetapi dalam sebagian malam. Wa qad raja'a, dan telah kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanihi, ke tempatnya. Walam yabrud, dan belum dingin, makanu madja'ihi, oleh tempat berbaringnya Rasulullah, min hararati jambihi, dari panasnya, dari panas lambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud selesai dua peristiwa ini, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Rasulullah kembali ke tempat tidurnya, dan tempat tidurnya belum dingin dari hangat tubuhnya Rasulullah dari semula ditinggalkan olehnya. Itu artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dalam waktu yang sangat cepat. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam, urujun lis-sama, dalam baitnya, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama, ay as-su'udu, artinya naik, ila samawati sab'i, ke langit yang 7. Wa ma sya'allahu, dan apa yang dikehendaki oleh Allah, minal 'ula, dari ketinggian. Yang dimaksud tidak hanya sampai ke langit ke-7 saja, tetapi lebih tinggi lagi daripada itu. Wa hadza, dan bermula ini,
al-Isra haqqun, itu hak, yajibul imanu bihi, wajib iman dengannya, fi haqqi Rasulillah, pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man nafahu, dan siapa yang menafikannya, menafikan Mi'raj, fahuwa fasiqun, maka dia fasik. Adapun orang yang menafikan, artinya mengingkari Isra, maka dia dihukumi kafir. Mengapa? Berbeda dua peristiwa ini juga berbeda terkait hukum orang yang mengingkarinya. Oleh karena Isra itu mansus fil Quran, artinya tertulis secara tekstual dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Adapun Mi'raj tidak ada teks yang tegas, sharih menetapkan peristiwa tersebut, walaupun tentu wajib kita imani. Nah, tetapi orang yang menafikan Mi'raj tidak dihukumi kafir, tapi dihukuminya fasik, dosa besar. Wal Mi'raj, dan bermula Mi'raj, hasala, terjadi ba'dal Isra'i, setelah Isra. Ai artinya ba'da wusulihi, setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, kharijan, halnya keluar Rasulullah minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, aurija bihi, dinaikkan bihi dengannya Rasulullah, ilas samawati, ke langit-langit, wa ma fawqaha, dan apa yang di atasnya, as-samawat, ila haitsu sya'allahu, hingga ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Fal Isra'u, maka peristiwa Isra, musarrahun bihi, ditegaskan bihi dengannya al-Isra, fil Qur'an, di dalam Al-Quran, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Subhanalladzi, maha suci dia Allah, alladzi, yang asra, menjalankan di malam hari, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, akan sebagian malam, minal masjidil harami, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna, yang telah memberkahi oleh kami, haulahu, akan sekitarnya al Masjidil Aqsa, linuriyahu, untuk memperlihatkan oleh kami akan Rasulullah, akan abdihi, min ayatina, dari ayat-ayat kami, artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi peristiwa Isra ini musarrahun bihi, disebutkan dengan tegas penyebutannya dalam ayat Al-Quran, dalam ayat ini. Bahkan suratnya pun disebut dengan surat Al-Isra. Falidzalika, maka karena itu, yakfuru, menjadi kafir, mungkiruhu, oleh orang yang mengingkarinya, orang yang mengingkari peristiwa Isra ini. Nauzubillah, orang yang mengingkari adanya peristiwa Isra, maka dia dihukumi kafir. Wal Mi'raj, dan bermula Mi'raj, yakadu yakunu nassan sharihan, yakadu, hampir, yakunu, ada, nassan, itu nas, sharihan, yang sarih, yang tegas, liqaulihi ta'ala, yaitu karena firman Allah Ta'ala. Tapi teks ini tidak sharih, berbeda dengan Isra. Ini hanya mengandung isyarat kepada adanya Mi'raj, yaitu firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ra'ahu, telah melihat oleh Rasulullah, hu, akan Jibril, itu dhamirnya hu di sini Jibril. Tulis itu, bukan Allah, tapi dhamirnya siapa?
kembali kepada Jibril. Walaqad dan sungguh benar-benar ra'ahu telah melihat oleh Rasulullah akan Jibril nazlatan ukhra, yang kali lainnya atau yang kedua kalinya. Nazlatan ukhra artinya marratan ukhra. 'Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. 'Indaha, di dekatnya sidratil muntaha, jannatul ma'wa, yaitu jannatul ma'wa, surga al-ma'wa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Pertama di bumi ini, yaitu di wilayah Mekah, di satu tempat bernama Ajyad. Lalu yang kedua di Sidratil Muntaha. Ini dia dalilnya firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Seringkali Jibril mendatangi Rasulullah membentuk manusia. Salah seorang sahabatnya, sahabat Rasulullah bernama Dihyah, membawa wahyu malaikat Jibril, yang diantara wahyu dengan perantara Jibril dibawa olehnya seringkali Jibril menyerupai salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Dihyah, Dihyatul Kalbi, tidak membentuk aslinya. Nah, adapun dalam bentuk aslinya Rasulullah melihatnya dua kali, dan besarnya fisik bentuk malaikat Jibril yasuddu ma bainal masyriq wal maghrib, menutupi alam dunia ini. Sayapnya itu menutupi alam dunia ini. Masya Allah, besar sekali malaikat Jibril. Wa innama, dan hanya saja, lam yakun dzalika, tidak menjadi oleh demikian itu, nasson syarihan, akan sarih sebagai teks sarih, li'annahu, karena sesungguhnya lam yasbut, tidak sahih atau tidak tetap adanya, binassin qat'iyyin, dengan nas yang qat'i, kaunu sidratil muntaha, adanya sidratil muntaha fawqas samawati sab'i, di atas langit ketujuh. Nah, karena itu terkait peristiwa Mi'raj dalam ayat ini disebutnya oleh para ulama hanya bentuk isyarat saja, bukan nas yang sharih. Beda dengan Isra. Isra itu nasnya sharih, subhanalladzi asra. Nah, karena itulah maka para ulama kemudian mengatakan orang yang mengingkari Isra dihukumi kafir, tetapi orang yang mengingkari Mi'raj dihukumi fasik, tidak dihukumi kafir. Yang mengingkari dua-duanya sekaligus dihukumi kafir. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam dalam baitnya, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, ay anna nabiyya, artinya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, telah melihat oleh Nabi rabbahu, akan Tuhannya. Yang dimaksud melihat Allah, para ulama menetapkan dengan hatinya. Nanti ada dalil terkait itu. Wa sami'a, dan telah mendengar oleh Rasulullah kalamahu, akan kalam Allah al-azaliyah, yang azali, alladzi laisa biharfin, yang bukan dengan huruf, wala sautin, dan bukan dengan suara, wala lughatin, dan bukan bahasa. Inilah yang disebut dengan al-kalamuz zati, atau sifat kalam Allah, bukan sebagai huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Kalam zat Allah bukan seperti kalam kita, bukan dengan alat-alat, bukan dengan mulut, lidah, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, bukan dengan huruf-huruf. Wastadalla, dan mengambil dalil
al-jumhuru oleh kebanyakan para ulama min ahlil haqqi, dari golongan ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzaba, tidaklah berdusta, al fuadu oleh hati. Nah, al-fuad yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, ai fuadun nabi, hati Rasulullah. Ma ra'a, akan apa yang dia lihat. Nah, sehingga ayat ini memberikan penjelasan, penegasan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan hatinya. Ala anna nabiyya, atas sesungguhnya Nabi, ini para ulama mengambil dalil dengan ayat tersebut, atas bahwa Nabi ra'a, melihat, Rabbahu, akan Tuhannya, yaitu melihat Allah, biqalbihi, dengan hatinya, tilkal lailata, di itu malam, la bi'ainihi, bukan dengan matanya. Wal muradu bil fuadi, dan yang dimaksud dengan al fuad dalam ayat ini, ma kadzabal fuadu ma ra'a, fuadun nabiyyi, yaitu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa jibrila, bukan Jibril. Faidatun, bermula ini itu faidah. Laisal maqsudu, bukanlah tujuan, bil mi'raji, dengan mi'raj, usular rasuli, sampainya Rasulullah, ila makanin, ke suatu tempat, yantahi, yang habis, wujudullahi, oleh wujud Allah Ta'ala, ilaihi, kepadanya itu tempat. Wa yakfuru, dan menjadi kafir, man i'taqada dzalika, oleh orang yang berkeyakinan demikian itu. Orang yang berkeyakinan Allah bertempat, Allah memiliki bentuk dan ukuran, bertempat di suatu tempat, lalu Rasulullah naik ke sana, ke atas, lalu diyakini untuk bertemu Allah. Oleh karena Allah bertempat di situ, Allah sebagai benda memiliki fisik, bentuk, ukuran, ini orang dihukumi kafir, rusak akidahnya. Wa innamal qasdu, dan sesungguhnya tujuan minal mi'raji, dari mi'raj, huwa, dialah tasyrifur rasuli, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi itla'ihi, dengan diperlihatkan akan Rasulullah, ala ajaiba, atas keajaiban-keajaiban, fil alamil ulwiyyi, di alam atas. Ini tujuan mi'raj, untuk diperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Wa ta'zimi makanatihi, wa ta'zimu bacanya, wa ta'zimu makanatihi, dan mengagungkan, untuk mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ru'yatuhu, dan melihatnya oleh Rasulullah, lizzatil muqaddasi, bagi zat yang suci, yang dimaksud melihat Allah, bifuadihi, dengan hatinya, min ghairi ayyakuna dzatu fi makanin, dari tanpa adanya zat Allah yang maha suci pada tempat. Wa innamal makanu lirrasul, tetapi tempat itu bagi Rasulullah. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bahwa Rasulullah ketika mi'raj tersebut mendapat wahyu langsung dari Allah, yaitu tadi mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di tempat tersebut, tetapi Rasulullah yang ada di situ. Apa penting ini dipahami?
Sama persis dengan Nabi Musa mendapat wahyu langsung dari Allah, juga mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Yang karena itu Nabi Musa mendapat gelar istimewa yang ini tidak dimiliki oleh para nabi yang lain kecuali oleh Rasulullah dan Nabi Musa, yaitu Kalimullah. Mengapa digelari Kalimullah? Oleh karena Nabi Musa mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Peristiwanya di mana? Di bumi ini, di Gunung Tursina. Nabi Musa yang ada di gunung tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak di gunung tersebut. Demikian pula ketika Rasulullah Mi'raj lalu mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, dan bahkan melihat Allah dengan hatinya, Rasulullah yang berada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Nabi Yunus alaihi salam dimakan ikan. Dimakan dengan cara ditelan sehingga masuk dalam perut ikan dalam keadaan masih hidup. Masya Allah, itu ikan besarnya sebesar apa itu? Lalu oleh ikan tersebut dibawa sampai ke dasar bumi, kedalaman lautan yang sangat dalam, dasar bumi. Disyaratkan dalam Al-Quran tentang peristiwa tersebut. Lalu Nabi Yunus berdoa, memohon kepada Allah supaya dikeluarkan. Allah mengabulkan doanya, Allah mendengar doanya. Itu tidak menunjukkan Allah di bawah. Nabi Musa mendengar kalam zat Allah tidak menunjukkan bahwa Allah di bumi ini. Rasulullah pun demikian, ketika Mi'raj mendengar kalam zat Allah tidak menunjukkan bahwa Allah di atas langit ketujuh, bahwa Allah bertempat di sana. Tidak. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena itu dalam hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama, Rasulullah bersabda, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. La tufaddiluni, janganlah melebih-lebihkan oleh kalian akan aku, kata Rasulullah, ala Yunus ibn Matta, atas Yunus yang dimaksud Nabi Yunus ibn Matta. Imam Malik ibn Anas mengambil dalil dari hadis ini. Kata Imam Malik apa? Allah ada tanpa tempat. Di mana difahaminya? Bagaimana? Karena hadis ini memberikan isyarat ketika Rasulullah mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, jangan dianggap Rasulullah lebih istimewa dibanding Nabi Yunus hanya karena Rasulullah ditaikan ke arah atas ketika Mi'raj, sementara Nabi Yunus dimakan oleh ikan, dibawa oleh ikan sampai ke dasar lautan. Jangan dilebih-lebihkan Rasulullah hanya karena peristiwa itu. Paham tidak ini? Bahwa Rasulullah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Yunus, jelas, karena Rasulullah adalah pemimpin para nabi, imamul anbiya wal mursalin. Rasulullah adalah di antara nabi-nabi dengan gelar ulul azmi, dan Rasulullah adalah pemimpinnya. Tentu dari segi derajat Rasulullah lebih utama dibanding Nabi Yunus. Nah, tetapi keutamaan tersebut bukan dari sebab bahwa Rasulullah Mi'raj naik ke arah atas, sementara Nabi Yunus dibawa oleh ikan sampai ke dasar lautan. Tidak. Sebab bagi Allah semua arah dan tempat itu sama. Arah atas itu tidak lebih mulia dibanding arah bawah.
Karena arah itu pada hakikatnya sama saja, atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Tidak memberikan keistimewaan oleh dirinya sendiri, tetapi keistimewaan itu bagi siapa yang berada pada tempat tersebut. Karena bisa jadi sesuatu yang ada di bawah bisa jadi lebih mulia daripada yang ada di atasnya. Para nabi adanya di mana? Di bumi ini. Para malaikat tempatnya di mana? Di langit. Langit atas kita, yang 7 lapis langit adalah tempat para malaikat, maskanul malaika. Umumnya para malaikat bertempat di langit, walaupun juga ada yang di bumi. Tetapi kebanyakan atau umumnya para malaikat tempatnya di langit. Mana yang lebih mulia, malaikat atau para nabi? Para nabi. Para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Dapat dipaham nih? Nah, namun demikian para nabi bertempat di bawah, dan sementara para malaikat di arah atas. Itu tidak menunjukkan para malaikat lebih mulia dibanding para nabi. Nah, oleh karena itu maka tempat dan arah itu tidak memberikan kemuliaan pada dirinya sendiri. Pada hakikatnya dia itu bagi Allah sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Dapat dipahami? Nah, sehingga Imam Malik mengambil dalil dari hadis tersebut bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, karena itu kebetulan kita sekarang di bulan Rajab, ada peristiwa Isra dan Mi'raj, ada bagian yang sangat penting untuk difahami dengan benar, bahwa terkait Mi'rajnya Rasulullah tidak boleh dikatakan untuk bertemu Allah. Ingat-ingat ini. Apalagi hingga dikatakan bahwa Rasulullah berhadap-hadapan dengan Allah. Nauzubillah. Tidak ada perkataan para ulama mengatakan demikian. Hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran tidak ada yang mengatakan begitu. Ayat Al-Quran menyebutkan apa? Linuriyahu min ayatina. Nah, maka hikmah dan tujuan Mi'raj adalah untuk diperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah di alam atas. Karena itulah maka ketika Mi'raj Rasulullah melihat Sidratul Muntaha, melihat Al-Baitul Ma'mur, melihat surga. Nah, itu tujuan daripada Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa pelajaran penting lainnya yang mungkin dapat dipetik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai tambahan, walaupun sebenarnya ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Salah satunya ketika Rasulullah Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, menaiki buraq. Menaiki buraq. Adapun Mi'raj tidak menaiki buraq. Mi'raj menaiki tangga. Tangga yang terjulur dari langit ke bawah. Kemudian Rasulullah menaiki tangga tersebut, dan tangga itulah kemudian membawa Rasulullah. Jadi yang menaiki buraq adalah peristiwa Isra. Dalam peristiwa Isra. Di peristiwa Isra itu perjalanan bumi. Mi'raj perjalanan langit. Nah, dalam peristiwa Isra Rasulullah berhenti di beberapa tempat. Cukup banyak. Termasuk ketika Isra Rasulullah melihat beberapa perumpamaan yang itu merupakan gambaran bagi umatnya. Ada banyak dilihat oleh Rasulullah. Kita bahas dulu satu persatu terkait dengan mengapa Rasulullah berhenti di beberapa tempat.
Nah, yang disinggahi oleh Rasulullah, di mana Rasulullah berhenti lalu sholat di tempat tersebut. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini tempat apa? Ini tempat apa? Di antaranya Yasrib, kemudian Tur Saina, kemudian Bethlehem. Bethlehem atau Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah turun dan sholat di tempat-tempat tersebut dan beberapa tempat lainnya. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita tentang apa? Adanya keberkahan terkait tempat. Jadi ada yang namanya tempat-tempat mengandung berkah. Dapat dipaham? Nah, termasuk itu yang disinggahi oleh Rasulullah. Karena itu pula Abdullah bin Umar setelah wafat Rasulullah, beliau mendatangi tempat-tempat yang dahulu di masa hidup Rasulullah pernah disinggahi. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, ini putranya Umar bin Khattab, setelah Rasulullah wafat, mendatangi tempat-tempat yang dahulu pernah disinggahi oleh Rasulullah, bertabarruk dengan tempat tersebut. Apa tabarruk? Mencari berkah. Dapat dipaham tidak ini? Jadi ada yang namanya tempat keramat. Keramat itu bahasa kita, itu dari bahasa Arab. Karomah artinya memiliki kemuliaan. Paham tidak ini? Mengandung berkah. Tempat keramat. Mana tempat-tempat tersebut? Tentu banyak. Apalagi kalau di Mekah, Madinah banyak. Depan Ka'bah, Masjidil Haram di Madinah, apalagi di Madinah banyak. Misalkan semua tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah mengandung berkah. Apalagi Raudhah, samping makam Rasulullah. Nah, termasuk di antara tempat keramat disebutkan oleh para ulama kita adalah makam orang-orang soleh. Makam para wali Allah. Karena itulah Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari dalam kitab Iddat Hisnil Hasin, beliau mengatakan, min mawadi'i ijabatid du'a kuburus salihin. Di antara tempat-tempat diijabahnya doa oleh Allah adalah makam orang-orang soleh. Masya Allah. Dapat dipaham tidak ini? Kalau benar kita ketemu ada orang soleh memegang teguh ajaran agama Allah, ini soleh, meninggalkan dosa-dosa, mengerjakan kewajiban-kewajiban sesuai tuntunan syara, dia tinggal di rumahnya berkah. Berkah tidak rumahnya? Berkah, mesti rumahnya menjadi tempat ibadahnya, tempat baca Quran, tempat salatnya. Umpama kita mendapati orang seperti itu, lalu kita bertamu datang ke rumahnya, kita kedapatan berkah. Sama persis seperti itu dengan makam orang-orang soleh. Karena orang soleh setelah wafatnya tidak kemudian putus kesalehan mereka. Para wali Allah ketika mereka hidup sebagai wali Allah, maka setelah mereka wafat mereka adalah wali Allah. Dan tempat mereka adalah tempat-tempat keramat yang penuh dengan berkah. Karena itulah itu tadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari mengatakan min mawadi'i ijabatid du'a kuburus salihin. Di antara tempat dijabahnya doa adalah makam orang-orang saleh. Udah Isya Bang Salihin? Belum? Udah? Tambah satu sedikit. Termasuk ketika Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah disambut oleh para nabi Allah. Semua para nabi keluar dari kuburannya mereka masing-masing, salat bersama Rasulullah. Rasulullah menjadi imamnya. Rasul menjadi imamnya. Apa yang diambil pelajaran dari sini? Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah peristiwa ini. Diambil pelajaran dari sini bahwa Rasulullah pemimpin para nabi dan para rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin. Termasuk pelajaran lainnya
Dan sebenarnya ada banyak yang dapat dipetik, salah satunya bahwa orang-orang saleh, apalagi para nabi Allah, mereka hidup di kuburnya masing-masing dan dalam keadaan tertentu dengan kuasa Allah mereka dapat keluar dari makamnya menolong orang-orang kesusahan. Para wali Allah, kalau mereka para nabi keluar ketika malam Mi'rajnya Rasulullah, salat bersama Rasulullah, maka tidak mustahil para wali Allah juga seperti itu. Dalam keadaan-keadaan tertentu mereka keluar dari makam. Dan itu dalam kisah para wali Allah sangat banyak. Di kitab-kitab itu diceritakan. Dalam kitab Jami' Karamatil Awliya karya Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, dalam Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dalam kitab misalkan Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya karya Abu Nuaim Al-Asbahani, dan dalam kitab-kitab lainnya ada banyak. Karamatul Awliya, ada kitab judulnya Karamatul Awliya. Juga para ulama lainnya dalam berbagai kitab lainnya menceritakan bahwa para wali Allah mereka memiliki tasarruf. Memiliki apa? Tasarruf. Apa yang dimaksud tasarruf? Bahwa mereka berbuat apa yang mereka kehendaki sesuai kehendak Allah, termasuk di antaranya sangat dimungkinkan bahwa mereka keluar dari makamnya dan kemudian bercampur dengan orang-orang yang hidup, membentuk seperti manusia pada umumnya. Itu bukan perkara mustahil dan itu terjadi di kalangan para wali Allah dari dahulu hingga sekarang. Dari dahulu hingga sekarang. Nah, jadi keluarnya para nabi lalu mereka salat bermakmum kepada Rasulullah itu membuktikan bahwa mereka apa? Walaupun sudah wafat, mereka tetap hidup di kuburnya dan mereka memiliki tasarruf. Dapat dipaham? Dan apa yang boleh terjadi bagi para wali sebagai mukjizat bagi mereka, demikian pula boleh terjadi hal serupa bagi para wali Allah, tetapi disebutnya karamah, bukan mukjizat. Wallahu a'lam bishawab.